tak zoom. Ya, kita di aula di mana kita acara hari ini halal bihalal bertemu dengan Bapak Muhaimin dan calon jamaah haji yang sebetulnya tahun ini berangkat, tapi karena ada corona ke pending, insya Allah tahun depan untuk bisa berangkat. Insya Allah. Ikuti video saya ini selanjutnya ya guys ya. Sambunglah tali silaturahim. Jadi panjenengan kalau ingin mendapatkan dua asuransi tadi, rezekinya apa? Lancar, berkah, ya. Dua umure lestarikan tali silaturahim. Jangan gotok-gotokan terus loh. Iya, ini gara-gara sakit satu kata saja masuk usulnya langsung apa? Oh, di sini duk ya. Iya, di sini kepalanya apa? Nyut, kakinya apa? Semutan, badan berkes semua ya dia. Nah, ketika kita ketemu, silahkan silaturahmikan. Silah di sini artinya tempelkanlah tanganmu ke tangannya. Itu namanya apa? Silaturahim, menyambung kasih sayang. Ya, jadi nyambungnya itu bentuknya harus yang bersifat kasih sayang. Ya, iya, orang yang sering tempel-tempelan, sering salam-salaman, sering peluk-pelukan, itu pasti orang itu sehat. Iya, dengan teman apalagi suami istri. Suami istri sering tempel-tempelan. Lama nggak nempel Pak. Nggak akan mungkin berantem ya. Lama nggak nempel. Iya, nggak akan mungkin ada tsunami rumah tangga kalau dia malamnya selalu silaturahim. Iya, waktu kan kurang abdol. Harusnya nempel. Iya masih boleh, tapi abdolnya itu secara fisik. Ya. Kapan? Iya. Kapan? Makanya orang yang sering bersilaturahim badannya sehat Bu. Sehat. Kenapa sehat? Karena di dada kita di sini nih, penyakitnya itu banyak sekali. Apalagi yang pernah berseberangan misalnya ya, pernah tusuk-tusukan ya. Iya. Kalau belum nempel, nggak akan mungkin dia ikhlas memaafkan itu. Ya walaupun boleh, tapi nggak 100%. Tapi kalau kita temui orang itu, ya, yang nyakiti kita ataupun kita menyakiti dia, kita temui, ya, kita ingin minta maaf, bukan sekedar lisan minta maaf, tangan kita harus nempel, harus silah tadi apa artinya? Nempel, bersalaman, ya. Dan ini ada jaminan di situ dari Nabi. Tasafahu yadhhabul ghillu an qulubikum. Bertempel-tempelanlah olehmu, niscaya kedengkian dan permusuhan yang ada di dalammu itu, di dalam hatimu itu akan rontok, hancur, habis semuanya. Syaratnya gimana? Tasafahu, bersalam-salaman yang erat, ya. Iya. Orang kalau punya masalah dengan temannya, nggak pernah sudah menyapa, nggak pernah. Apalagi nempel, panas banget ya Bu ya. Lihat di HP saya mana? Di kantor. Lihat di HP aja, lihat musuh kita Bu. Ayo, berani apa nggak ngetul like? Berani apa enggak? Itu kan ngetul, namanya nempel ya, nempel di like-nya, tulen gitu loh. Kalau panjenengan berani ngetul like, waduh hebat itu. Hebat itu. Apalagi ngetulnya itu yang mulutnya nah, yang merahnya keluar 3 gitu loh. Nah, yang ada gitu kan ya. Tulen 7 kali. Tuh yang insya Allah besoknya itu akan damai. Walaupun belum 100%, ya. Tapi yang mungkin 50% sudah drop itu. Apa itu? Karat-karatannya itu ya akan bersih 50% itu, tinggal 50% harus nempel nanti ya. Dan nempelnya ini Bu, minta maaf ya, ini saya kira ilmu praktis ya, ilmu praktis karena kita kan sering belajarnya teori terus ya. Praktisnya itu bagus sekali dilakukan oleh Nabi sendiri ya. Bagaimana supaya ketika
karat-karatan kita di hati di sini, ya, kedengkian, permusuhan, yang kita semua pernah melakukan ini ya Bu ya, pernah gesek-gesekan dengan teman kan, ya, semuanya pernah ya, semuanya ada dan pernah, ya. Maka yang paling bagus adalah itu tadi, ya, bersalaman. Dan salamannya itu saya ingin memberikan teknis supaya ketika itu juga segala kedengkian, kebencian, apalagi permusuhan yang ada pada diri kita akan hilang serta-merta. Paling tidak ada 4 rukun ketika kita bersilaturahmi ataupun bertempel-tempelan seperti ini, ya. Yang pertama adalah tangan saling berjabatan. Tangan apa Bu? Saling. Itu mesti nih, kalau kita mau ingin memaafkan atau minta maaf, ya, tolong temui teman kita itu, ya, dan tangannya kita pegang, tangan dia kita pegang dengan salaman ataupun kita peluk, ya. Berani apa enggak Bu? Kemarin dia nusuk-nusuk kita misalnya, ya, nyerang kita. Hari ini aku kejar dia, aku tak kejar dia. Wah, itu hebat itu, ya. Pegang tangannya ataupun peluk. Jadi tangan harus berjabatan. Yang kedua adalah mata harus saling berpandangan. Kan ada nyanyian LP juga sih, pandangan matamu. Ingat Bu, yang umur 50-an harus nih hafal kabeh nih. Ya. Jadi harus eye contact istilahnya, ada eye contact, kontak pandangan harus, ya, biar jangan sudah tangannya berjabatan, waalaikumsalam, matanya ke sini, tangannya jabatan, itu juga nggak mungkin ambrol semua itu, kedengkian di sini, ya. Jadi mata kita harus bertatapan, atap gitu loh, ya. Kemudian yang ketiga, lisan harus saling mendoakan. Assalamualaikum Mbak, assalamualaikum, doa dulu. Apalagi 3, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga ada 3 inti di situ, ya. Kita mendoakan supaya panjenengan itu salam, damai, rukun, tentrem. Yang kedua, warahmatullah, kasih sayang Allah semoga tercurah-curah kepada Anda. Dan yang ketiga adalah wabarakatuh, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan. Ini 3 hal itu sudah doa yang cukup mahal sekali, cukup bagus untuk kita, ya. Pertama salam, kedua rahmat, dan ketiga berkah. Wah, ini sangat dibutuhkan oleh setiap individu manusia. Iya, peace, salam, peace, salam itu artinya damai, ya. Orang kaya Bu, kalau desanya itu nggak aman, dia hidupnya nyaman apa enggak? Mungkin bisa kelaparan. Tukang gojek aja nggak mau nganterin barang ke dapurnya misalnya, ya. Iya, karena takut diserang, ini akhirnya mati kelaparan. Kalau duitnya banyak, nah, ya. Tapi kalau ada assalam, peace, ya, dari dirinya, batinnya damai, ya, keluarganya damai, ya, kampungnya damai, masyarakatnya damai, ya, maka hidupnya akan indah. Yang kedua adalah kasih sayang Allah atau ridho Allah, ya. Jangankan Allah Bu, ridho itu apa artinya? Senang, ridho artinya senang. Ridho Allah artinya Allah itu senang. Jadi kalau kita sudah mendapatkan ridho Allah, hidup kita ini enak banget. Jangankan Allah, majikan kita saja kalau senang, panjenengan betah apa enggak 10 tahun lagi? Ya, habis liburan ya pulang. Dok, habis berapa duit kamu liburan? Tak ganti lo ya. $300 aku pergi makan Hagendas. Nah, gitu loh. Kurang 3 aku tak ganti 500. Nah, ya. Ini karena senang, ya, ketemu majikan senyum, ya Bu ya. Kita bikinin kopi, ini bukan kopi ya. Oh, dia jempoli Bu. Pernah jempoli majikan? Enak apa enggak dijempoli? Seneng apa enggak Bu?
kakinya berbunga-bunga apa ya? Bukan hati loh, kakinya berbunga-bunga di sana ya. Iya. Apalagi satu hari 5 kali masakan kamu ngetok tuh. The best in the world. Oh, kita waduh senang. Tadinya lapar jadi kenyang gitu ya. Iya. Nah ini, itu majikan. Ya, sebaliknya majikannya nggak ridho, marah terus, salah terus yang kita lakukan padahal sudah benar semua. Kira-kira panjenengan betah apa di rumah? Wah, stres. Apalagi Allah yang marah. Nah ini loh Bu ya, Allah murka, urip kita ini nggak ada yang enak, serba salah, kita aja stres, terus Allah murka ya Bu ya. Makanya mendapatkan rahmat dan ridho Allah ini perlu sekali ya, dengan saling mendoakan. Allah senang, hidup kita juga senang ya. Teman-teman senang, kita juga ikut senang. Bos senang, kita tambah senang, tambah betah di rumah majikan. Makanya ada yang sampai 20 tahun itu ya, 25 ada ya. Iya, saking senangnya majikan kepada kita. Nah ini ya. Ya, jadi kembali kepada rukun kita bersilaturahmi. Yang pertama, tangan saling berjabatan, mata saling ya, ataupun muka saling bertatapan, lisan saling mendoakan. Ya, tadi assalamualaikum, paling tidak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga menjawab dengan begitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu 3 doa di situ yang sangat bernilai sekali ya. Dan yang terakhir, hati saling mengikhlaskan. Nah ya, jadi dengan keempat ini insya Allah seberat apapun Bu ya, karatan-karatan penyakit hati ini Bu, semuanya akan apa? Akan hilang, akan berguguran Bu, tanpa pakai sabun itu. Ini langsung akan rontok semua itu. Tapi kalau kita salamannya, waalaikumsalam, tak maafin, selalu batin kok dari kemarin aku maafin. Mukanya ke sana, tangannya ke sini. Coba, kira-kira kedengkiannya masih ada apa enggak? Oh masih, saya jamin itu. Tapi kalau menghadap mukanya itu bos, sambil apalagi menatapnya kasih sayang, gimana Mbak? Kita ngobrol ya. Itu loh anakmu yang kamu tinggal baru lahir 2 bulan kamu hongkong itu gimana sekarang? Oh gitu, sambil menatap muka dia. Ya, tanpa menatap sulit Bu. Di sininya nih masih apa? Masih apa istilahnya? Iya masih gondok. Ketemu juga masih gondok. Tapi kalau sering salaman menatap, insya Allah Bu, apalagi setiap minggu sekali misalnya, ya enak jadinya. Hidup ini damai Bu. Kita nggak punya musuh ya Bu ya. Musuh kita ya ada setan ya. Tapi dengan manusia ini jangan dimusuhi. Bila perlu ya anggap lawan sebagai kawan. Apalagi orang bisnis seperti beliau. Harus dianggap kawan semua, nggak ada lawan ya Bu. Ya supaya ada tuku kabeh gitu. Nah ya bagus itu. Iya. Jadi harus seperti itu ya. Anggap lawan sebagai kawan. Dan saya ingin ingatkan kembali ya, satu nasihat dari Imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang namanya adalah Syekh Aid Al-Qarni ya, Imam Masjidil Haram pernah datang ke sini Bu. Dia pernah pesan ya dalam masalah silaturahmi ini. Saya masih ingat banget dan saya hafal ya. Yang bunyinya begini. Sudah temanmu sedikit, jangan dipersedikit dengan kelakuan burukmu. Saya ulang. Sudah temanmu sedikit, jangan dipersedikit dengan kelakuan burukmu. Saya tahu panjenengan di Hongkong ini punya teman berapa? 30 ada? Hafal semua 30? Hafal semua dari mananya? Nah ini harus hafal ini. Oh, harus hafal namanya dari mana? Bila perlu nama suaminya siapa ini? Ya. Dari mana ya? Anaknya ada berapa? Kalau itu
bisa lebih bagus lagi itu. Nah ya, lebih banyak kita punya teman, akan indah hidup ini. Ya, makanya panjenengan ketemu teman, tolong jangan pelit-pelit menanyakan nama. Lagi ming-ming. Ketemu lagi ming-ming. Ya, gitu. Wida. Wida. What Muji. is Oh. your name? Selesai. Ini setiap hari ketemu sampai 1 tahun ini. Sing tak kenceng. Mbak, saya harus ini mbak. Anu apa kabarin mbak? Padahal rumahnya depan pintu, tetangga. Nggak pernah nanya tuh sopo namanya. Manggilnya ya mbak. Ini heran ya. Makanya harus berani bertanya ya Bu ya. Iya, dan itu akan mengeratkan loh. Daripada dipanggil mbak terus tuh nggak erat-erat itu. Tapi kalau dipanggil Mbak Bayem misalnya, iya Mbak Waru, Mbak Kangkung misalnya, dia akan enak itu, dia akan cepat eratnya itu loh. Iya, kalau Mbak Bayem sini Mbak, jadi setelah Mbak disebut Bayemnya. Jangan Mbak, sudah 10 tahun nggak kenal. Jenenge lali. Ya. Jadi biar apa? Biar erat, ya, dan memperbanyak teman. Ya. Ini sudah sedikit temennya, kitanya kasar lagi. Kira-kira jadi tinggal berapa teman kita? Habis. Nggak punya teman, ya? Nggak punya teman, nggak enak banget. Apalagi kitanya kasar gitu ya. Ketemu teman sering bentak-bentak, suuzon, apalagi nuding-nuding keras lagi bahasanya ya. Nggak mau bergaul, ya? Iya kan ada teman itu yang takut bergaul, ada, karena alasannya apa? Macam-macam lah. Ada yang takut diutangi, ada yang takut ditipu, Paham. macam-macam. Ada yang takut dimintai bantuan gitu loh. Padahal hidup kita ini kan bermasyarakat ya Bu ya. Wajib tolong menolong. Kita kalau hidup sendiri nggak bisa urip Bu. Terus terang aja. Saya kalau hidup sendirian mati saya Bu. Air orang bikin, ini orang bikin, jam orang bikin, baju semuanya. Iya, beras semua orang yang mengusahakan kan gitu. Sisa duduk orang bikin, saya buat apa coba? Bisa telanjang bulat ini ya, bisa nggak makan apa-apa nih kalau nggak bisa. Nah makanya kita perlu bersosial, ya. Dan pesan saya, ya, pesan saya. Dan saya menyambung dari guru saya, ya. Upayakan dalam bergaul ini Anda memiliki 3.000 orang teman. Berapa Bu? 3.000. Jadi kalau panjenengan masih punya 50 orang, kapan bahagianya panjenengan? Kapan gitu? Iya. Kalau sudah 3.000 saat Hongkong yang kecil ini enak Bu. Ketemu di pasar, Assalamualaikum. Mau kemana Bu? Oh digituin lagi ya. Indah hidupnya, didongani orang di jalannya Bu ya. Kalau kitanya kasar, dipermuti Bu. Ya. Kalau dipermuti orang, kira-kira kita gimana? Dilihatin orang lagi. Digituin orang pada ngeliat ke kita. Kira-kira gimana kita? Mangkal apa enggak? Mangkal. Yang walaupun nggak usah mangkal gitu. Ya. Karena orang yang sedang meremuti kita, ya, sebenarnya dia sedang sakit jiwanya. Sedang apa Bu? Sakit. Iya. Wah sakit luar biasa. Iya, kita ketemu musuh. Ya, iya kita sih nggak nganggap musuh. Dia yang nganggap kita apa? Musuh. Ketemu kita langsung buang muka. Sudah jalannya kecil. Ketemu kaget gitu. Nggak disengaja ketemunya. Wah langsung buang muka. Oh, dibalik lagi, enggak emosi. Wah tambah parah dia, tambah parah, ya. Kata para pakar ahli psikologi, orang yang ketika merengut dengan kita, marah dengan kita, dengki kepada kita, ke-14 urat saraf yang ada di sini di kening akan menarik semua urat saraf itu sehingga menimbulkan wing-kling. Apa uling-uling itu? Mengkerut, orang suka marah-marah dengki itu kan
mukanya itu kan apa, kecut gitu ya, keriput, terus pokoknya nggak ceria lah, jelek. Karena 14 urat sarafnya ditarik gitu, keceriaannya hilang. Nah, sebaliknya kalau kita bertemu dan senyum, maka Nabi mengatakan at-tabassum shadaqah. Smile is charity. Senyum itu sedekah, gitu ya. Ternyata hikmahnya, Bu, ke-14 urat saraf yang ada di sini akan dirilekskan oleh senyuman itu. Tapi senyumnya jangan 24 jam. Aku pengen sehat terus senyum. Dikirain orgel. Apa orgel? Jangan ya teman-teman, senyum. Ya, jangan pelit-pelit. Ya. Oke, saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Sudah hampir jam 1. Barangkali dari Bu Martin mau menyampaikan. Tolong Pak, itu. Kita silakan. Ada waktu 5 menit ya. 5 menit? Iya, nanti azan jam 1. Iya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat-sehat, nggih? Saya cuma ngasih informasi sedikit aja mengenai perkembangan yang ada di Saudi, karena kan semuanya ditunggu-tunggu sama ibu-ibu semuanya, yang setiap saat selalu menanyakan untuk informasinya dari sana. Kalau untuk haji tahun ini sih memang ada. Perkiraan sih pengumuman yang terakhir jumlah totalnya itu 60.000 jemaah. Itu tanggal 9 kemarin itu baru diumumkan. Cuma kepastiannya detailnya belum ada. Maksudnya 60.000 itu dari Saudi sendiri atau ada yang dari luar negeri, seperti itu. Jadi lagi-lagi masih nunggu pengumuman dari Ministry of Hajj-nya. Kalau untuk pengumuman tata cara di sana kita untuk menjaga kesehatan kita itu sudah dijelaskan dari Ministry of Health-nya. Jadi kalau untuk pengadaan hajinya itu nanti kita nunggu pengumumannya dari Ministry of Hajj-nya, karena kan beda ini ya Pak, maksudnya beda wewenang gitu, antara Ministry of Hajj sama Ministry of Health-nya. Itu kalau Ministry of Health-nya di saat kita ke sana itu setelah kedatangan kita harus tes PCR. Setelah itu karantina 7 minggu. Di 6 hari, 7 hari di 6 harinya setelah karantina kita harus tes lagi. Dan kalau untuk saat ini memang harus punya sertifikat suntik vaksin yang sudah komplit setelah suntik vaksin dua kali. Nah, kita masih ada jarak 2 minggu. Nah, itu baru dinamakan komplit, seperti itu. Itu untuk perkembangan di sana untuk kesehatan kita. Untuk seperti fasilitas di sana pun sudah dijelaskan. Yang tadinya satu bis itu 50 orang, sekarang hanya bisa 25. Maksudnya separuhnya. Nah, artinya semuanya akan diperlonggar untuk untuk tempat-tempat di sana. Tapi lagi-lagi kami masih nunggu pengumuman resminya. Nanti yang 60.000 jemaah itu dari negara mana saja itu belum dipastikan. Mereka masih bilangnya itu nanti gitu. Jadi ya semuanya sih pada tanya gitu. Itu 60.000 jemaah itu dari
di mana saja. Jadi itu belum ada detailnya juga itu. Jadi apakah berapa persennya Indonesia atau mungkin negara-negara yang lain itu memang belum ada detailnya gitu. Tapi ya kita harus melihat kondisi saat ini, karena pun yang tahun kemarin pun yang katanya 10.000 jemaah, nah akhirnya cuma 1.000 tok, cuma 1.000 jemaah saja, karena kan mereka kan juga nggak mau ngambil resiko gede karena memang kondisinya masih seperti ini, seperti itu. Jadi ya untuk apa sih, untuk teman ibu-ibu semuanya kan sudah ada kira-kira itu apa 80% yang memang sudah menyatakan bahwa untuk digeser ke tahun 22, karena satu nggak diizinin sama majikan, juga ada yang saya juga paham. Kondisi seperti ini kita nggak boleh nyalain siapa-siapa. Seumpamanya ada pemberangkatan, kalau ibu-ibu semuanya nggak diizinin sama majikan, pihak travel juga nggak bisa maksa, karena kan ibu-ibu semuanya kan ikut majikan. Rezeki sampean juga di sini, maksudnya ya gimana enaknya lah gitu kan. Kalau majikannya enak melepas kita untuk ibadah, kita juga nyaman di sana gitu. Kalau majikannya berundal, teman-teman juga nanti pulangnya di sana udah mau pulang udah deg-degan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Gak ada yang baru, karena kan ibu-ibu semuanya kan udah saya jelasin satu persatu. Di saat ibu telepon, di saat ibu menanyakan, ya tetap masih sama keadaannya seperti ini. Di Saudi pun belum ada informasi yang valid, karena memang belum dipastikan. Kalaupun hajian untuk tahun ini sih memang ada, cuma ya masih nunggu info validnya, baru saya akan mengumumkan lagi bagi ibu-ibu yang masih nunggu pengumuman dari Saudi. Kalau yang ibu-ibu yang maksudnya yang udah legowo lah untuk digeser ke tahun depannya, kan maksudnya kan sudah ayam, sudah adem, maksudnya enggak pemberusung gitu. Masih aduh ini ada apa enggak gitu. Nah, lagi-lagi untuk ibu-ibu yang kontraknya mepet, saya selalu menyarankan diamankan dulu visanya. Walaupun saya pernah di tahun 2018 ada Bu Ipah ya Pak, istrinya Pak Firdaus. Ya Bu Ipah itu beliau sudah pulang di Indonesia, tapi di paspornya itu masih tertempel visanya masih berlaku secara kertas saja, bukan secara formalitas. Kalau formalitas sudah diutus sama imigrasi. Nah, saya nggak bisa untuk menjanjikan seperti itu, karena takutnya nanti kalau sampean sudah pulang ke Indonesia mau masuk ke Hongkong lagi susah. Kalau harus ada karantina ini dan itu, nah akhirnya sampean malah nggak bisa. Pesan saya, kalau yang ingin berangkat dari Hongkong untuk mengamankan visanya dulu, dan mohon ditunggu di Hongkong saja gitu. Soalnya kan kalau sampean pulang ke Indonesia masuk sininya lagi itu bisa apa enggak gitu. Kalau secara ini untuk visanya, visa hajinya bisa, cuma
di saat sampean mau terbang, saya mau ngurus visanya sampean, nggak bisa kalau sampean nggak nggak mentaati protokol dari pemerintah Hongkong kan, karena kan sekarang nggak bisa keluar masuk. Kita aja yang punya valid visa untuk tinggal di Hongkong aja juga masih ribet kan. Di Indonesia pun kalau ya mungkin yang sudah pernah cuti pulang ke Indonesia udah paham gimana ribetnya. Saya dengar dari Pak Ustadz aja jadi nggak berani pulang saya Pak. Gagal terbang gitu. Soalnya ya beliau aja seorang pria itu masih kebingungan di sana, apalagi kita semua kadang-kadang kupohan, bingungan seperti itu. Waduh ini gimana nanti kalau ketinggalan pesawat? Pak juga sampai ketinggalan pesawat itu di saat mau balik ke sini lagi. Jadi ya lagi-lagi untuk ibu-ibu semuanya, karena ada beberapa yang siapa itu yang memutuskan keluar dari majikan bulan 6 untuk tunggu di rumah. Saran saya ya Bu ya, kalau sampean ingin berangkat di sini, mohon dipertahankan, jangan ngebreak. Kalaupun saumpamanya aja yang rencana pun ingin ganti majikan silahkan. Kalau kita masih menunggu, kan teman-teman mayoritas nunggu amannya karena memang sudah tinggal beberapa aja sih, karena untuk mayoritas 80%, 85% itu memang sudah memberitahu ke saya bahwa majikan yang nggak ngizinin karena ya kendalanya masih seperti ini, saya juga paham. Jadi untuk Bu Ispi tolong dipikir lagi ya Bu ya, soalnya kan visanya sampean kan masih tahun 2023 kan. Nah jadi ya jangan pulang ke Indonesia dulu kalau ingin berangkat dari Hongkong. Kalau pikirannya sampean berubah ya monggo, itu semuanya keputusan ada di tangan sampean. Saya cuma menyarankan supaya kita itu jangan terburu-buru ngambil keputusan. Gitu. Dimanapun semuanya kondisinya sama Bu. Di Indonesia pun walaupun kita pulang ke Indonesia bukan berarti kita duduk manis terus ada yang wes awak dhewe kesel ngurusi omah sembarang denya panggah isih golek sandang pangan. Jadi ya kita kembali lagi ke diri kita sendiri, kita kembali lagi ke niat kita masing-masing Ibu karena kan kita kesana kan tujuannya ibadah, bukan cuma sekedar seperti loihang atau cuma istilahnya saya pengen ziarah ke sana ke sini, kan nggak seperti itu gitu. Ya sebenarnya sih setiap individual teman-teman ibu-ibu semuanya di saat datang ke kantor sudah saya jelasin detail gitu. Jadi ya semuanya juga udah paham, semuanya juga udah maksudnya kita semuanya memang harus sabar karena semuanya adalah kehendak yang di atas. Seperti itu. Saya kira cukup sekian aja, karena kalau saya ngomong kebanyakan pun kesannya ya diulangin sampai sampean juga masih ini ngomong bola sampai lelah aku yang keluar deh. Oke, monggo cukup sekian aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Ibu Martin. Mari kita berdoa sebelum kita tutup. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk kita sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma
إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih ibu-ibu yang sudah ada wudhu bisa sholat di sini sebenarnya. Kiblatnya ke sana ya, jangan di sana. Ngadepnya ke sana.